kita undang dosen komunikasi Universitas Indonesia yang juga aktivis media sosial, ya, nanti Mas akan kita minta klarifikasinya. Ade Armando bisa bergabung bersama kami. Silakan, Mas Ade Mas. Armando bisa langsung mengisi. Mas Ade Armando, silakan Mas Ade Armando. Valdo Maldini, politisi PSI dan juga ini mantan Ketua BEM UI tahun 2012, Maria. Betul, ada juga kita panggil ada Sultan Rifandi, ini Presma UIN Jakarta, silakan Mas Sultan, monggo di sini. Dan juga hadir pula bersama kita, di sini ada Bang Fadlizon, anggota DPR RI dan juga alumni Universitas Indonesia, ya Bang Fadli ya. Ini kayaknya UI semua ini ya Maria ya, tapi ada ini, ada UIN, ada Undip, ada Unpad. Ada Undip, ada Unpad dan juga ada UGM. Kita hadirkan langsung. Juga. Ketua BMKM UGM, Assalamualaikum, selamat malam Mas Muhammad Farhan. Assalamualaikum, selamat malam Farhan. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat malam kawan-kawan. Mas Farhan, kami dengar ini ikatan solidaritasnya luar biasa. Aliansi BEM seluruh Indonesia juga membela habis-habisan BEM UI. Kita ingin tahu argumentasi Anda seperti apa ini setelah Presiden dijuluki the King of Lip Service. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kebebasan akademik atau kebebasan berekspresi dalam lingkup akademik atau lingkup kampus itu satu hal yang kita perjuangkan di antara satu kampus dengan kampus yang lain. Ya. Ketika ternyata ada indikasi bahwasanya di Universitas Indonesia ya ada bukan represi ya, mungkin ada sedikit senggolan terkait kebebasan akademik di sana, maka kami akan secara reaktif atau reaksional akan langsung bersolidaritas terhadap kawan-kawan di UI seperti itu. Ya Farhan, kemudian official dari BEM UGM juga pada saat Pak Jokowi ulang tahun juga sempat kemudian mengunggah kritikan kemudian argumennya terkait dengan kinerja Pak Jokowi selama ini dan juga janji-janjinya. Betul alasannya? Ya betul, tapi lebih tepatnya sebenarnya bukan itu poinnya. Yang kita ingin sampaikan di situ adalah bagaimana pada waktu itu ketika Bapak Presiden Jokowi berulang tahun atau dirgahayu merayakan 60 tahunnya, banyak sekali politisi dan pejabat yang kemudian mengucapkan selamat ulang tahun, Sugeng Ambal Waras dan lain sebagainya. Dan kami di situ mengambil momentum untuk kemudian mencari perspektif baru. Perspektif apa? Perspektif harapan dari masyarakat Indonesia terkait 2 tahun lagi masa jabatan dari Presiden Jokowi. Mas Farhan, kami dengar juga Anda sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua BEM UI, Leon, setelah dipanggil oleh Rektorat. Hasilnya apa yang disampaikan kepada teman-teman BEM? Sampai sekarang sebenarnya tidak ada kemudian hasil dari pertemuan antara itu, antara Leon dan Rektorat. Pun kami juga menunggu sebenarnya press release langsung dari BEM UI, karena sampai sekarang pun BEM UI mungkin tidak mau muncul dalam publik ya, sehingga kadang-kadang kita perlu untuk kemudian bersolidaritas dalam publik untuk kemudian menyampaikan bahwasanya ada yang tidak baik-baik saja dalam lingkup BEM Universitas Indonesia. Iya, Farhan, kalau itu yang kemudian terjadi di Universitas Indonesia, Anda UGM dan juga teman-teman juga kemudian sempat melakukan hal yang sama lah paling tidak ya pada saat Bapak Presiden Jokowi kemudian berulang tahun. Anda mendapatkan perlakuan atau kemudian dimintai klarifikasi khusus tidak oleh pihak kampus? Nggak ada. Jadi kalau di kampus kami di Universitas Gadjah Mada, kami tidak pernah mendapatkan surat panggilan. Lalu kemudian kami tidak pernah mendapatkan perintah atau arahan untuk men-take down suatu konten. Baik. Karena pada dasarnya dari sejak awal kita dan pihak kemahasiswaan dari UGM berkomitmen untuk kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada BEM UGM untuk kemudian bersikap secara independen terhadap satu situasi tertentu. Mas Farhan, kami dengar juga aliansi sudah mengeluarkan rilis seperti itu. Jangan sampai ini dianggap bentuk pembangkangan. Penjelasan dari Anda seperti apa, Mas Farhan? Bahkan kemudian ada juga sempat diunggah di akun Twitter @UGM Bergerak, Aliansi Mahasiswa UGM. Berani, kritis, dan bergerak untuk menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik di dalam kampus. Terlebih lagi selama era Presiden Jokowi yang juga alumni UGM Yogyakarta telah menunjukkan adanya tekanan dan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa selama ini. Bersatu, kami minta klarifikasinya. Maksud dari adanya tekanan dan juga pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa seperti apa? Oke. Mungkin sebelum saya jawab, saya harus pastikan dulu dan klarifikasi bahwasanya Aliansi Mahasiswa UGM dan BMKM UGM itu suatu organ yang berbeda. Baik. BMKM UGM adalah satu organ bentuk unit kegiatan mahasiswa yang kemudian saya terlibat di situ dan saya menjadi ketuanya. Sedangkan Aliansi Mahasiswa UGM adalah satu aliansi yang memang terdiri atas lembaga, termasuk saya, BMKM, lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang memang secara individu, secara non-lembaga bergabung untuk mengkritisi apa yang terjadi pada hari ini. Jadi BMKM ada di bawah aliansi tadi ya? BMKM berada di aliansi mahasiswa tadi ya? Ya, BMKM membersamai dan mengamini setiap sikap yang ada
dalam kasus ini kita mengamini sikap yang kemudian diambil oleh aliansi mahasiswa UGM, yaitu menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik dalam lingkup kampus. Mas Farhan, kami ingin tahu apakah sesungguhnya ada tekanan dari pihak eksternal ke internal rektorat atau mungkin kampus? Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang kami merasa tidak ada tekanan apapun. Yang kami lakukan perlu digarisbawahi, kami adalah bersolidaritas terhadap kawan-kawan UI yang pada saat ini terkena tersenggolan ya bahasanya mungkin ya dari dari rektoratnya yang karena kritiknya atau kemudian karena pendapatnya, karena produknya, sehingga di situ kita menciptakan solidaritas di situ. Sebenarnya poinnya seperti itu saja dalam konteks ini. Iya, kemudian kan kasus ini masih terus bergulir, bahkan kemana-mana pemanggilan juga terhadap BEM UI. Kalau kita lihat, Anda menyikapi hal ini bersama dengan teman-teman BMKM di UGM seperti apa nantinya? Dukungannya? Iya, sebenarnya ini menjadi catatan ya, karena ini judulnya juga catatan demokrasi, bahwasanya pada hari ini berarti demokrasi dalam lingkup kampus ada 1-2 gejala nih yang kemudian kita perlu periksa, apakah ini bentuk kemunduran ataupun ini satu bentuk yang kemudian menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Karena ini menjadi satu hal yang suatu gejala sehingga kita perlu teliti lagi dan kita perlu masukkan dalam catatan demokrasi dalam lingkup kebebasan akademik dalam kampus. Mas Farhan, ketika Anda menyuarakan kritik kepada pemerintah, kita ingin tahu apakah memang sumber literasinya jelas dicantumkan, tidak asal kritik tanpa dasar atau bagaimana, Mas? Karena banyak pihak juga yang mempertanyakan ini masih menggunakan label universitas, kampus seperti itu. Ya, pasti. Mahasiswa UGM dan mahasiswa di setiap kampus saya yakin pasti menggunakan literasi yang baik, yang mumpuni, karena kita tahu ciri dari gerakan mahasiswa yang mungkin juga kakak-kakak yang di sini atau abang-abang yang sudah senior pasti tahu bahwasanya kita selalu memiliki satu narasi intelektual yang selalu kita jaga dan itu menjadi satu nafas perjuangan yang memang menjadi ciri khas dari gerakan mahasiswa. Oke, berarti ada ya. Kalau misalnya Anda melihat apa yang kemudian diunggah oleh BEM UI ke media sosial Instagram dalam hal ini, Anda memiliki catatan-catatan tertentu tidak terkait dengan unggahan dari BEM UI ini? Ya, secara umum kami sepakat ya, bahwasanya dalam perbandingan fakta dan realita antara ucapan yang diberikan, statement publik yang diberikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi realitanya, yang mungkin saya pernah melihat langsung adalah bagaimana represi yang ada di situasi 1 Mei 2021 lalu, di mana banyak sekali mahasiswa yang dimasukkan dalam kompi untuk direpresi lah oleh para aparat ketika ingin aksi May Day seperti itu. Itu padahal bentuk satu ya kontradiksi dengan ucapan Presiden yang kemudian memberikan ruang publik kepada masyarakat. Farhan, sebentar Farhan. Hari ini Presiden sudah mengeluarkan statement bahwa boleh mengkritik di negara demokrasi, tapi ingat menjaga sopan santun, tata krama. Menurut Anda sikap BEM UI ini masih dalam batas wajar, dalam koridor, atau sudah di luar itu? Sebetulnya begini posisinya. Kalau ada statement seperti itu keluar dari Bapak Presiden, maka memang satu, itu bertanda bahwasanya Bapak Presiden menerima kritik yang kemudian dilancarkan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua, ada satu syarat, yaitu adanya kesopanan atau kemudian intelektual atau moral yang harus ditunjukkan. Anda sendiri dari segi bahasa, dari segi kemudian unggahan dari sebuah akun official BEM UI, menurut Anda sudah masuk ke dalam kategori sopan santun yang cukup baik tidak? Nah, itu menjadi refleksi kita semua akhirnya. Kalau bagi saya pribadi itu bentuk dari ekspresi dari kreativitas di mahasiswa. Namun ketika ada interpretasi yang cukup menghina atau kemudian apapun itu menjadi terserah, karena bentuk sopan santun pun juga berbeda. Kita nggak bisa mengeneralisir satu sikap sopan santun dengan satu yang lain. Tapi poinnya seperti ini. Poinnya ini adalah pembelajaran demokrasi pada kita semua. Bahwasanya ketika pemerintah tidak ingin sifat propagandanya itu terlalu keras dan sebagainya, maka ketika kita mengeluarkan kajian-kajian yang intelektual yang berisi banyak sekali argumentasi ilmiah, ya dibaca gitu. Atau tidak perlu kemudian kita harus mempropagandakan dengan cukup keras, harus turun aksi massa berjilid-jilid, yang kemudian pada faktanya kita selalu mendapatkan represi dan kemudian malah justru tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi substansi dari hal-hal yang kita perjuangkan. Kemudian Mas Farhan, ini ada postingan juga dari Aliansi UGM mengatakan bahwa Presiden Jokowi orde dalam tanda kutip paling baru. Bisa dijelaskan maksud dan tujuannya apa ini sebenarnya? Ini akun official BMKM UGM sendiri yang menyatakan bahwa Sugeng Ambalwarso, Presiden Joko Widodo yang kemudian dikatakan sebagai orde paling baru. Maksud Anda dari BMKM UGM? Oke, sebenarnya ini banyak multitafsir ya teman-teman ya. Jadi ini memang dibuat untuk sarkastik, tapi pada prinsipnya teman-teman atau ini di catatan demokrasi bahwasanya kita kemudian mengidentifikasi bahwasanya memang ordenya Pak Jokowi adalah orde yang paling baru sekarang. Kita melihat sekarang yang paling berkuasa, yang paling
sekarang paling baru adalah Pak Jokowi. Namun itu menjadi interpretasi yang luas gitu. Mungkin ada yang menginterpretasikan untuk artinya kita kembali pada zaman Orde Baru misalnya, tapi itu menjadi interpretasi yang bebas. Bagi kami ini bentuk etikat kami untuk kemudian mewujudkan bahwasanya Pak Jokowi merupakan orde yang paling berkuasa saat ini seperti itu. Mas Farhan, ngomong-ngomong Anda juga mengkritik di sosial media. Ada tidak serangan buzzer mungkin teman-teman yang diretas juga? Belum ada. Sampai saat ini kami belum mendapatkan serangan apapun karena sikap kami jelas, yaitu kami bersolidaritas terhadap kawan-kawan yang memang mendapatkan serangan buzzer kemudian tidak ada, tapi ada tidak perhatian khusus misalnya dari dosen-dosen di UGM yang care kemudian mengomentari, mungkin mendukung atau memberikan komentar lainnya. Misalnya seperti Bang Ade Armando yang juga memberikan komentar kepada BEM UI. Kalau di UGM seperti apa? Tentu ada ya, ada pro kontra yang kemudian masuk ke kami. Tapi kalau saya personal sendiri pasti bentuknya dukungan ya. Maksudnya karena tidak ada ancaman maka ada beberapa ya, nggak banyak kemudian yang mendukung sikap dari BMKM UGM gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya UGM menganggap ini sebagai hal yang wajar dan kemudian ini bisa disebut dengan kritik yang kreatif. Iya. Terima Kritik kasih kreatif banyak. bagian dari demokrasi. Terima kasih banyak Muhammad Farhan, Ketua BMKM UGM, luar biasa sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Mas Ade Armando, sesaat lagi kita ingin tahu jawabannya mengapa Mas Ade dengan lantang menuduh bahwa BEM UI itu berpikiran dangkal, tidak sampai ke substansinya. Sesaat lagi Hadir lah katanya. hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.